Politik Indonesia selalu saja seru untuk dibicarakan. Terkadang polemiknya tak masuk nalar sehat kita sebagai rakyat. Inilah opini politik dengan harapan agar negeri kita selalu terawat. Rizik sindir Pangdam Jaya, hanya berani perangi baliho. Dia aja tukang lari. Masih seputar Rizik yang membacakan pledoi. Kalian sudah tahu kalau Rizik sempat berurai air mata. Air mata apa? Saat membaca pledoi, sebaiknya hakim jangan sampai terpengaruh dengan air mata tersebut. Dalam pledoi yang dia bacakan, dia terlalu banyak ngawurnya, menyeret dan mengkaitkan dengan kasus Ahok, lalu menuding soal buzzer, intelijen hitam, dan lainnya. Kasus yang dihadapinya saat ini dia anggap sebagai sebuah rekayasa. Ini masih ada tambahan lagi. Rizik juga menyinggung nama Panglima Kodam Jaya atau Pangdam Jaya, Maijen Dudung Abdurrahman, dalam pledoi tersebut. Pangdam Jaya ini terkait dengan penurunan baliho Rizik yang sempat sangat heroik dan sangat dramatis. Rizik cerita dirinya mendapat usikan pasca pulang dari Arab Saudi. Dia mengaku diusik ketika sejumlah pasukan Kopsus TNI mendatangi Petamburan. Usikan tersebut juga sempat dirasakannya di kediaman di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor. Begitu juga dengan Pangdam Jaya Maijen Dudung Abdurrahman yang dituding Rizik menebarkan ancaman dengan meminta sejumlah baliho berbau FPI ditertibkan. Padahal FPI bukan milisi, melainkan ormas keagamaan yang banyak bergerak di bidang dakwah dan kemanusiaan. Bahkan di berbagai daerah, FPI sering turun bareng dengan TNI dan Polri dalam menanggulangi bencana alam, katanya. Rizik lalu melakukan serangan balik dengan mengatakan Dudung lebih baik ditempatkan untuk memerangi kelompok separatis di Papua. Dia menyindir Dudung dianggap tak punya nyali. Namun mungkin Pangdam Jaya tidak punya nyali, sehingga kelasnya memang hanya setingkat memerangi baliho saja. Wallahu alam, kata Rizik. Kira-kira ini Rizik pintar atau yang tidak pintar? Katanya dapat gelar S3 atau PhD. Katanya orang cerdas dan berwawasan. Bahkan ada yang dengan kurang pintarnya menyebut kalau Rizik ini adalah aset bangsa yang harus diselamatkan, bukan dihukum. Pangdam Jaya wilayahnya ya di DKI Jakarta. Kalau di Papua, kalau tidak salah namanya Pangdam Cendrawasih. Jauh amat sih suruh Pangdam Jaya terbang ke Papua. Beginilah kualitas imam besar yang ngomongnya suka ugal-ugalan tanpa dipikir dulu. Rizik sendiri memang punya nyali, ngaca dulu ah. Baca pledoi aja nangis, dulu garang, sekarang merengek minta diampuni. Bahkan pendukungnya pernah menjulukinya sebagai singa gurun. Tapi sekarang kasihan sekali nasibnya. Tiap kali demo, unjuk kekuatan dengan mengerahkan massa. Dia merasa hebat. Begitu ditahan, kepanasan dikit aja langsung mengeluh di persidangan. Mental rapuh begini bisa dianggap sebagai imam besar. Nyali seupil begini malah merasa sok berani. Memangnya Rizik nyalinya segede apa? Kalau tidak dijaga oleh pendukungnya, apakah dia berani garang? Dia hanya berani karena ada banyak pendukung yang kurang pintar yang rela melakukan apapun bagai kerbau dicocok hidungnya. Saat terkena kasus cat mesum yang fenomenal, dia malah lari terbirit-birit ke Arab Saudi sambil mengangkat derajatnya sebagai tamu VIP. Diundang khusus oleh Raja Arab Saudi dengan fasilitas visa unlimited dan biaya hidup ditanggung pemerintah di sana. Orang model begini bisa bicara soal nyali dan menyindir nyali orang lain. Begitu pulang, malah rumah sakit tapi ngaku sehat. Hasil tes swab di pingpong, malah kabur dari rumah sakit lewat jalur belakang. Lalu tengah malamnya kabur keluar kota lewat jalan tol, dikawal laskar FPI. Katanya ada urusan apa sampai harus tengah malam dan bawa keluarga. Orang model begini menyindir nyali Pangdam Jaya. Di rumahnya mungkin sudah tidak ada cermin. Tiap kali ceramah selalu teriak kepada pendukungnya apakah sudah siap jihad. Tiap kali demo selalu tanya siap jihad. Tapi nyali sendiri sangat tipis. Berani cuma jual bacot doang. Action tak ada, keluar nomor 1, juara dunia. Nyali sendiri saja tak karu-karuan kecilnya, malah berani menantang nyali pihak lain. Dan ini masuk ke dalam pledoi. Sungguh sebuah penghinaan terhadap pledoi itu sendiri.
Kalau saya jadi hakim, akan langsung saya coret dan kasih nilai merah untuk isi pledoi tersebut. Isinya bukan melakukan pembelaan, tapi menuding pihak lain untuk jadi kambing hitam. Berkacalah sebelum bicarakan orang lain. Bagaimana menurut Anda? Tulisan Sardi dari siwo.com. Terima kasih dan sampai jumpa.